Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 7 akan mereview paper Port Evolution and Performance in Changing Logistic Environments. Nah, kelompok kami terdiri dari saya, Saman Putra, dan rekan saya Batara, kemudian ada Firdaus Agazi. Untuk kontennya ini membahas pendahuluan, pengkategorian port performance, lalu analisis improvement pengkategorian, dan evaluasi dampak. Nah, selanjutnya ini di pendahuluan ini terdapat yang papernya oleh Petit dan kawan-kawan. Paper tersebut membahas evolusi dan kinerja pelabuhan dalam lingkungan logistik yang terus berubah-ubah. Nah, di mana perubahan itu termasuk hal yang baru itu akan perubahan signifikan tentang tantangan baru hingga permintaan pelanggan yang semakin kompleks. Tujuannya ini untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam strategi dalam operasi pelabuhan dalam lingkungan logistik. Kemudian untuk sebagai paper reviewnya ini untuk memberikan wawasan penting dalam penelitian untuk mengukur kinerja pelabuhan yang mencakup berbagai dimensi termasuk kualitas layanan hingga elemen logistik. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengkategorian port performance. Yang pertama ada efisiensi operasional. Dalam mengukur seberapa baik pelabuhan dalam mengelola operasional internalnya, termasuk pengurangan tenaga kerja, pengenalan peralatan baru, dan skala respon terhadap permintaan. Yang kedua ada orientasi pelanggan. Pada orientasi pelanggan berfokus pada kemampuan pelabuhan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, mencakup aspek seperti keandalan layanan, waktu transfer, dan keselamatan. Selanjutnya, ada konektivitas, merujuk pada kemampuan pelabuhan untuk terhubung dengan moda transportasi lain, seperti darat dan laut. Dari responden yang didapat, konektivitas dianggap yang terpenting oleh pelanggan. Selanjutnya, ada keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan tetap menjadi isu yang signifikan. Pelabuhan perlu memastikan bahwa mereka memenuhi standar keselamatan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan para pekerja, serta ini juga untuk meningkatkan daya saing mereka. Next. Selanjutnya ada layanan nilai tambah. Layanan ini menyediakan layanan tambahan yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, seperti layanan logistik dan manajemen rantai pasok. Ini akan semakin menjadi relevan dalam konteks rantai pasokan yang modern. Lalu selanjutnya ada pengukuran CFA multidimensi. Model pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelabuhan dengan menyeluruh, dengan mempertimbangkan berbagai dimensi utama. Biasanya peningkatan ini bagian dari Structural Equation Modeling atau SEM yang bertujuan untuk pengujian hubungan antara variabel laten dan variabel yang diamati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya sebelum kita mengimprovement portnya itu, kita harus menganalisis port yang apa saja yang ada. Nah, di paper tersebut terdapat port sebagai port writer, lalu ada untat port yang telah kita pelajari di kelas ataupun traditional port, lalu ada perbandingan juga tambahan sebagai modern port. Yang dimana port writernya itu membahas output multifaset yang dari operasional, internal hingga eksternal dan logistik pelabuhan. Kemudian ada layanan bernilai tambah, lalu ada integrasi seluruh ekosistem logistik, kemudian ada integrasi rantai pasok dan kuota pelanggan. Yang dimana apabila dibandingkan dengan untat port itu hanya membahas pada output operasionalnya saja sebagai internal. Lalu ada bird output, ship output, gang output hingga keterbatasan material handling pelabuhan dan fokus ke volume kargo. Lalu untuk modern port itu lebih concern lagi daripada traditional port untuk membahas eksternal aspek yang dimana ada kualitas layanan, kecepatan, biaya tambahan atau biaya layanan, kemudian ada melibatkan pelanggan dan rantai pasok yang terlibat hingga ada dekatan pelanggan. Next. Nah, untuk analisis improve-nya ini terdapat aspek performance untatnya itu akan kita bandingkan untuk tetap menghitung bird output, seat output, gang output, dan memperdalam aspek eksternal yang berorientasi pelanggan yang mengadopsi performance modern. Hingga kita akan memperdalamkan untuk improve-nya itu tetap terintegrasi dari modern port hingga traditional port untuk memperdalam keterlibatan pemangku kepentingan lain. Selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, berikutnya adalah evaluasi dampak. Efektivitas pelabuhan berdampak signifikan pada ekonomi dan industri. Kinerja yang optimal mendukung peningkatan volume barang, penurunan biaya logistik, dan daya saing yang lebih melalui pengurangan waktu tunggu dan efisiensi penanganan kargo, yang mendorong perdagangan serta menciptakan lapangan kerja.
Sebaliknya, kinerja yang buruk seperti waktu tunggu yang panjang atau biaya operasional yang tinggi dapat mengganggu rantai pasok, meningkatkan harga barang, serta menurunkan kepercayaan pengguna jasa pelabuhan dan menghambat daya saing produk dan stabilitas ekonomi. Next. Lanjutnya, dalam industri, pelabuhan optimal berfungsi sebagai titik logistik sekaligus pusat inovasi dengan menyediakan layanan bernilai nambah, seperti penyimpanan, pengemasan, dan pengelolaan inventaris, yang memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Konektivitas antar moda transportasi menjadi elemen penting untuk mendukung kelancaran logistik. Untuk mencapai tuntunan pasar dan daya tawar pelanggan, pelabuhan harus meningkatkan mutu layanan, menyesuaikan biaya, dan berinvestasi dalam infrastruktur. Keseimbangan antara efisiensi internal dan efektivitas eksternal menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan industri. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.